Baiklah, kita masuk ke pola yang ketiga. Pola yang ketiga yaitu ragam biasa dari T Simau, T Oku, T Iru. Ya, masih ingat ya, T Simau itu T Simaimas, T Oku itu T Okimas, dan T Iru itu T Imas. Nah, ini masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. T Simaimas fungsinya ada dua, yaitu penyelesaian dan penyesalan. T Okimas fungsinya ada tiga, dibuka-buka lagi. Lalu T Imas juga fungsinya ada banyak. Silahkan dibuka-buka lagi. Hai, ragam biasa dari tiga kelompok ini, tiga bentuk ini, biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ini juga biasanya keluar di drama, di anime dan sebagainya ya, karena eh, dipakai dalam sehari-hari, jadi tidak mungkin ada di buku dan sebagainya. Oke, rumusnya gimana? Rumusnya seperti berikut. T si mau, T si maunya kita ganti. Ya, jadi kalau misalnya ada kata kerja bentuk T ditambah si mau, T si maunya diganti jadi cau. Atau T si maimasnya diganti dengan caimas. Jadi si cau atau caimas ini adalah kata kerja yang mirip golongan satu, yang kayak suimas, kaimas gitu ya, yang pakai u belakangnya. Lalu kalau misalnya ada bentuk T yang bunyinya D ditambah si mau, kayak yonde si mau gitu ya, itu jadinya jauh. Jadi D si maunya diganti jadi jauh. Begitu juga dalam bentuk masnya, D si maimas menjadi jaimas. Ya, paham ya? Ini juga sama kayak golongan satu perubahannya. Cau, caimas, ya. Kemudian contohnya ada wasurete simaimas. Wasurete simaimas ini kita hilangkan te simaimasnya. Jadi wasure cau. Kok sunya nggak hilang ya? Kalau di komputer hilang loh minasan. Wasure cau. Sunya dihiraukan saja ya. Seperti itu ya. Jadi wasure te si mau. Te si maunya hilang diganti cau. Jadi wasure cau. Selanjutnya ada itte si maimasta. T si maimastanya dihapus. Lalu dia akan menjadi ichatta. Hai, cai mas cau. Bentuk tanya adalah catta. Jadi ichatta. Ingat ada su kecilnya sebelum catanya ya. Karena yang hilang adalah T si masnya, sehingga masih ada su kecil ichatta. Selanjutnya ada yonde simai maseng. Yonde simai maseng. Berarti dia artinya tidak selesai dibaca gitu ya. D simai masengnya dihapus. Jadi yon jawanai. Yon jawanai. Yon D-nya kan D si maunya itu diganti dengan jauh, sedangkan ini bentuk nainya yaitu jawanai. Contoh lagi ada nuide simaimasho. Nuide simaimasho artinya ayo selesaikan melepas bajunya, melepas sepatunya dan sebagainya gitu ya. D simaimasho-nya dihapus menjadi nui jao. Ya, ini bentuk ikoke, bentuk ajakan. Jauhnya berubah menjadi jao. Oke, itulah perubahan-perubahannya untuk T si mau ya. Jadi T si mau diganti dengan cau, D si maunya diganti dengan jauh. Dan dia memiliki sifat perubahan yang sama kayak kata kerja golongan satu dengan akhiran U. Lanjut ke Teoku. Rumusnya Teoku diubah menjadi Toku. Teokimasnya jadi Tokimas. Lalu Deokunya jadi Doku. Deokimasnya jadi Dokimas. Hai, sama kayak tadi. Contohnya Oite Okimas.
Ya, OIT-nya itu artinya meletakkan, jadi meletakkan terlebih dahulu diletakkan. OIT okimas, T okimasnya kita coret menjadi toku. Jadi oi toku. Junbi shite oite. Ini bentuk T ya, berarti ini untuk kudasai kayak gitu ya. Junbi shite oite. Junbi si toite-nya dicoret, jadinya junbi si toite. Jadi toku kita ubah menjadi bentuk T yaitu toite. Karena ku itu ketika ada di bentuk T, it ya. Lalu selanjutnya kate okimasta. Te okimasta-nya dicoret menjadi kattoita. Kattoita. Kemudian hakonde okimashou. Hakonde okimashou. Ya, de okimashou-nya dihapus, dicoret, diubah menjadi dokimas ya. Jadi doko. Bentuk ikoke-nya. Hakon doko. Hakon doko. Ayo terlebih dahulu kita angkut. Hakobimas ya. Selanjutnya yang teiru, rumusnya teiru i-nya dihapus jadi menjadi teru. Teimas i-nya dihapus jadi temas. Deimas dihapus jadi deru, i-nya ya dihapus ya. Deimas i-nya dihapus menjadi demas. Seharusnya itu deiru ya yang di atas itu menjadi deru. Sumimasen yang salah ketik. Hai. Nah, teru, deru, temas, demas ini dia sifatnya kayak golongan 2. Kayak golongan 2. Jadi gampang ya. Karena sebelum ru-nya itu vokal E yaitu T atau D. Oke, kita contohkan di sini ada aishite imas. Aishite imas misalnya artinya sedang mencintai ya. Sedang menyayangi. Te imasnya kita coret ya, imasnya aja deh kita coret gitu ya, kemudian diganti ru jadi aishiteru ya, sering denger ya aishiteru ya. Nah itu adalah bentuk biasa dari te imas, aishiteru. Kemudian ite imasta, telah pergi, telah sedang pergi gitu ya, telah dalam keadaan pergi juga boleh. Kita hapus imastanya menjadi taknya doang ya. Jadi imastanya itu jadi taknya doang. Jadi teru tadi jadi teta karena ini adalah bentuk lampau. Kemudian asonde imaseng, tidak sedang bermain. Kita coret imasengnya menjadi asonde nai karena dia adalah bentuk negatif. Jadi imasengnya kita ganti dengan nai. Kemudian oyoi de imasho. Ayo berenang. Mashonya diganti menjadi bentuk ajakan untuk golongan 2, nemasho menjadi neo ya. Nah, ini imasho berarti jadi yo. I-nya dihapus jadi deyo. Jadi oyoi deo. Oke, untuk perubahannya mungkin banyak banget, tapi kalian harus hafalin semuanya. Te shimau, te oku, te iru itu nanti dijadikan mirip sifatnya dengan kata kerja golongan-golongan tertentu ya. Te shimau dan te oku perubahannya mirip dengan golongan 1, sedangkan terunya itu mirip dengan golongan 2 perubahannya. Oke, kita masuk ke contoh kalimat. Yang pertama, minasang, kyositsu o soji shichao yo. Minasang, kyositsu o soji shichao yo. Semuanya, ayo kita bersih-bersih kelas.
Contoh yang kedua. Hasami o sukai owattara moto no tokoro ni modoshitoite. Hasami o sukai owattara moto no tokoro ni modoshitoite. Di sini sebetulnya bentuk kudasai gitu ya, tapi karena lagi bentuk biasa jadi kudasainya dihilangkan. Sampai T-nya aja itu sudah artinya tolong ya. Artinya kalau sudah selesai pakai guntingnya, tolong kembalikan ke tempat asal. Jadi di sini fungsi te okimas yang berfungsi sebagai pengembalian ke tempat asal gitu ya. Mengembalikan keadaan menjadi semula. Kalian harus ingat-ingat fungsi dari te okimas itu ada 3 apa aja, dibuka lagi bukunya ya. Selanjutnya ada contoh yang ketiga untuk yang teru. Nani shiteru no? Dia jawab, gemude asonderu yo. Nani shiteru no? Ya, shiteru itu dari shite iru no. No-nya jadi endeska gitu ya. Shiteru endeska. Jadi shiteru no? Gemude asonderu yo. Asobimasu, asondeimasu. Jadi asonderu. Ya, gemude. Ingat asobimasu partikelnya itu D untuk alatnya ya. Nah, diartikan lagi ngapain? Lagi main game. Oke, begitu saja untuk pola yang ini ya, yang ketiga ini panjang banget karena ada tiga bentuk yang bentuk ragam biasa gitu ya.